kita ada di kelas teori komunikasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan awal, sesuai dengan RPS kita, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teori komunikasi. Berikut materi yang bisa kalian simak. Oke, selamat datang di pertemuan ketiga teori komunikasi. Hari ini, sesuai dengan RPS, kita akan mempelajari tentang perkembangan teori komunikasi. Nah, sebagai pembuka, Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang bisa kalian lihat. Nah, kalau orang biasa, orang awam akan melihat gambar-gambar ini hanyalah gambar sederhana yang menggambarkan mungkin gedung yang tinggi, atau mungkin sebuah situasi, atau sebuah benda. Tapi, bagi kita orang komunikasi tidak sesederhana itu, karena terdapat berbagai macam makna mengenai gambar-gambar tersebut. Jadi di situ ada semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologi, sosiokultural, kritis, dan retorika. Nah, jadi menurut Robert Craig, teori komunikasi mempunyai 7 tradisi, yaitu yang pertama, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada semiotika. Fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologi, sosiokultural, kritis, dan retorika. Jadi pembagian-pembagian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manusia melakukan proses komunikasi. Dan ilmu komunikasi sendiri memiliki berbagai sifat dan ciri yang diwarnai dengan berbagai teori dan cara pandang, atau yang biasa kita kenal dengan perspektif. Apa sih yang dimaksud dengan semiotika? Jadi semiotika itu adalah studi mengenai tanda dan simbol. Jadi, tanda-tanda tersebut mewakili objek, ide, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri kita. Jadi, semiotika juga adalah kelompok teori semiotik yang menjelaskan bagaimana tanda dihubungkan dalam makna dan bagaimana tanda diorganisasi. Jadi, tanda itu sendiri merupakan konsep dasar dalam tradisi semiotika. Pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi. Pesan itu dapat berupa tanda, simbol, bahasa, atau juga wacana. Nah, jadi dalam semiotika, tanda berbentuk fisik dapat dilihat dengan panca indera. Jadi, merepresentasikan benda yang ditunjuk dalam pikiran. Nah, sedangkan simbol itu adalah objek yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu. Simbol itu sendiri memiliki banyak pandangan dan penafsiran. Jadi kedua konsep tersebut menyatu dalam berbagai teori komunikasi dan khusus yang memberikan perhatian pada simbol, bahasa, serta perilaku nonverbal. Kemudian yang kedua ada fenomenologi. Jadi fenomenologi ini adalah pengalaman sadar individu. Jadi kita sebagai manusia secara aktif menginterpretasi pengalaman kita sehingga dapat memahami pengalaman personal dan langsung dari lingkungan. Jadi fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Nah, tugas dan prinsip fenomenologi ini sendiri yang pertama adalah pengetahuan adalah kesadaran. Jadi pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman tetapi dari ditemukan secara langsung dari pengalaman sadar. Mana individu memandang suatu objek tergantung pada makna objek itu sendiri. Jadi pada saat mendapatkan makna, kendaraan yang kita pakai adalah bahasa. Jadi bahasa adalah kendaraan makna. Kita mendapatkan makna melalui bahasa yang dipakai untuk mendefinisikan dan menjelaskan dunia kita. Yang ketiga ada sibernetika. Sibernetika membahas tentang suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Jadi, tugas prinsip fenomenologi yang pertama itu adalah pengetahuan adalah kesadaran. Jadi, pengetahuan bukan disimpulkan dari pengalaman, tetapi dari ditemukan secara langsung dari pengalaman
sadar. Bagaimana individu memandang suatu objek tergantung pada makna objek itu sendiri. Ya, jadi kita lanjut. Yang keempat ada sosiopsikologi individu sebagai makhluk sosial. Jadi studi ini mempelajari individu sebagai makhluk sosial. Pemikiran ini berasal dari ilmu psikologi. Jadi sosiopsikologi ini berorientasi kognitif. Jadi ini membicarakan tentang bagaimana manusia mengolah informasi yang diterimanya. Nah, sosiopsikologi ini sama dengan sibernetika. Jadi di situ ada sistem pengolahan informasi oleh individu dan dengan fokus perhatian pada masukan atau input berupa informasi dan output berupa rencana dan tindakan dari sistem kognitif manusia. Nah, di dalam riset, sistem itu tadi mempunyai mekanisme pengolahan informasi yang berada di luar kesadaran manusia. Kita lanjut, yang kelima itu ada sosiokultural. Jadi dalam tradisi ini, tradisi teori komunikasi membahas bagaimana pengertian, makna, norma, peran, dan aturan yang bekerja dan saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Jadi dalam sosiokultural, realitas itu dibangun melalui proses interaksi di dalam kelompok, masyarakat, dan budaya. Nah, jadi tradisi sosiokultural ini fokus pada pola-pola interaksi antar manusia daripada hal-hal dengan sifat dan jiwa yang dimiliki individu. Jadi interaksi sosial itu merupakan proses dan tempat di mana berbagai makna, peran, aturan, dan nilai budaya saling bekerja. Jadi sosiokultural ini dekat sekali sebenarnya hubungannya dengan ilmu antropologi. Yang keenam itu teori kritis. Jadi teori kritis ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Nah, teori yang keenam adalah teori kritis. Jadi, teori kritis ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok, serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lain, merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Jadi, teori kritis ini merupakan adanya suatu bentuk penindasan sosial dan mengusulkan pengaturan kekuasaan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bebas. Nah, setelah tadi mengetahui teori kritis, sekarang kita pindah di retorika. Retorika ini sendiri adalah teori bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. Nah, dalam tradisi retorika terdapat 5 ajaran. Yang pertama itu ada penciptaan, kemudian gaya, kemudian penyampaian, kemudian ingatan, dan yang terakhir ada elemen dalam mempersiapkan pidato. Jadi kalau kalian melihat orang berpidato, itu mereka menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya. Nah, jadi itu dia tadi ketujuh teori komunikasi yang sedang berkembang. Jadi hubungan teori dengan penelitian dan jenis-jenis penelitian itu akan kita bahas juga sekarang. Jadi fungsi teori dalam riset adalah membantu periset menerangkan fenomena sosial atau fenomena alamiah yang menjadi perhatiannya. Nah, peranan teori dalam riset sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah serangkaian proporsi antar konsep yang saling berhubungan. Yang kedua, teori dapat menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Nah, yang terakhir, peranan teori dalam riset adalah menerangkan fenomena dengan menghubungkan konsep satu dan lainnya. Selanjutnya, teori, riset, dan fakta empiris terlibat dalam satu hubungan yang erat. Jadi, di sini dapat kalian lihat bagaimana teori membina riset. Jadi, riset itu adalah mencari dan memisahkan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta itu sendiri juga mempengaruhi teori. Jadi
berhasilnya suatu riset bergantung riset itu tergantung dari riset empiris yang berkembang. Nah, yang terakhir adalah metode dan pendekatan penelitian. Jadi, kita menggunakan dua metode, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oh ya, jadi ada beberapa pendekatan juga dalam teori komunikasi, yaitu pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme ini melihat fenomena hukum sebagai sebab akibat, atau biasa kita dengar causal laws. Jadi, peneliti terpisah, netral, dan objektif dalam melakukan penelitian terhadap aspek kehidupan sosial. Nah, manusia sendiri itu berpikir secara rasional. Jadi, penjelasannya bersifat nomotetis atau beraturan dan berkembang melalui penalaran deduktif. Kemudian ada pendekatan konstruktivisme atau pendekatan subjektif. Jadi pendekatan ini berasumsi bahwa setiap orang mendapat pengalaman dunia dalam cara yang sama. Jadi orang melihat, mendengar, atau bahkan menyentuh benda fisik yang sama, tetapi memaknai atau menginterpretasinya secara berbeda. Bagaimana cara kita melihat suatu fenomena sosial dengan memahaminya dan ikut merasakan atau berempati dengan subjek sosial yang melakukannya. Jadi pada pendekatan ini, orang membentuk realitas dari interaksi dan keyakinan mereka. Nah, jadi realitas itu dibuat dari hasil konstruksi manusia. Kemudian ada pendekatan kritis. Nah, pendekatan ini adalah realitas yang teramati atau virtual reality. Jadi merupakan realitas semu yang telah terbentuk dari proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi tujuan penelitiannya adalah kritik sosial atau transformasi, yang di dalamnya ada emansipasi dan social empowerment atau pemberdayaan sosial. Disertai dengan data-data yang kuat, jadi peneliti dapat mengungkapkan apa yang terjadi di balik suatu peristiwa. Kita langsung ke fungsi teori dalam riset kuantitatif. Jadi bermula dengan teori sebagai sarana informasi ilmiah yang membantu periset menyusun masalah yang jelas dan sistematis. Jadi teori berfungsi menerangkan dasar-dasar hipotesis yang akan diuji. Jadi periset bertujuan menguji hipotesis dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesis itu sendiri. Nah, sedangkan dalam riset kualitatif, teori sendiri berfungsi dalam proses. Jadi proses riset berawal dari suatu observasi atas gejala, maka fungsi teori adalah membuat generalisasi yang abstrak melalui proses induksi. Jadi riset kualitatif itu biasanya bersifat menjelajah atau exploratory. Jadi pengetahuan mengenai persoalan masih kurang dan teori-teori belum ada. Jadi sifatnya tidak mengekang periset. Jadi teori dapat berfungsi sebagai pisau analisis, membantu periset memaknai data dan mendialogkannya dengan konteks sosial yang terjadi. Sampai di sini saya berharap kalian paham. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dan kita akan berdiskusi bersama. Nah, itu dia tadi materinya. Sampai jumpa lagi di kelas teori komunikasi selanjutnya.